Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Ramadan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai penyakit kelenjar saliva. Yang pertama adalah mekanisme penyakit. Proses penyakit kelenjar ludah dapat dibagi ke dalam kategori klinis berikut, yaitu gangguan inflamasi, gangguan non-inflamasi, dan massa yang menempati ruang. Gangguan inflamasi bersifat akut atau kronis dan mungkin sekunder akibat obstruksi duktus oleh selulit, trauma, infeksi, atau lesi yang menempati ruang seperti neoplasia. Gangguan non-inflamasi adalah kelainan metabolik dan sekresi yang berhubungan dengan penyakit pada hampir semua kelenjar endokrin, malnutrisi, dan gangguan neurologis. Tanda dan gejala klinis. Penyakit kelenjar ludah mayor mungkin memiliki gambaran klinis tunggal atau multiple. Pembengkakan di area kelenjar parotid dan submandibula harus menimbulkan kecurigaan klinis terhadap penyakit kelenjar ludah sampai disingkirkan. Nyeri dan aliran saliva yang berubah mungkin ada, karena periodisitas dan lamanya gejala ini penting dalam diagnosis banding. Tinjauan riwayat medis dan kondisi fisik pasien dapat memberikan informasi penting. Riwayat kelainan kulit, endokrin, atau menelan dapat menunjukkan penyakit kolagen, sistemik, atau gangguan metabolisme. Terapan diagnosis imaging. Pencitraan diagnostik penyakit kelenjar ludah dapat dilakukan untuk membedakan proses inflamasi dari penyakit neoplastik, membedakan penyakit difus dari penyakit supuratif lokal, mengidentifikasi dan melokalisir sialolit, dan menunjukkan morfologi duktus. Selain itu, pencitraan diagnostik mencoba untuk menentukan lokasi anatomi tumor, membedakan jinak dari penyakit ganas, menunjukkan hubungan antara massa dan struktur anatomi yang berdekatan, dan membantu dalam pemilihan lokasi biopsi. Strategi diagnosis imaging yang pertama adalah proyeksi radiografi. Proyeksi radiografi merupakan bagian mendasar dari pemeriksaan kelenjar ludah dan dapat memberikan informasi yang cukup untuk mencegah penggunaan teknik pencitraan yang lebih canggih dan mahal. Gambar-gambar ini memiliki potensi untuk mengidentifikasi patologi yang tidak terkait di area kelenjar ludah yang mungkin salah diidentifikasi sebagai penyakit kelenjar ludah, seperti perubahan resorptif atau osteoblastik pada tulang yang berdekatan yang menyebabkan pembengkakan periaurikular meniru tumor parotis. Gambar proyeksi berguna ketika kesan klinis didukung oleh riwayat yang kompatibel, menunjukkan adanya sialolit. Pemeriksaan harus mencakup gambar intraoral dan ekstraoral untuk menunjukkan seluruh wilayah kelenjar. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada intraoral, radiografi oklusal underexposed mandibula. Di situ ditunjukkan adanya sialolit radiopak pada ductus Wharton. Lalu untuk yang ekstraoral, tampilan tengkorak anteroposterior dengan pipi terbuka untuk memberikan kontras udara guna memperlihatkan sialolit parotis yang ditunjukkan pada panah. Konvensional sialografi. Sialografi adalah teknik radiografi di mana agen kontras radiopak dimasukkan ke dalam sistem duktus kelenjar ludah sebelum pencitraan dengan film polos atau reseptor gambar digital, fluoroskopi, radiografi panoramik, pencitraan CBCT atau pencitraan MDCT. Keuntungannya adalah visualisasi multiplanar dan 3 dimensi dari struktur duktus dan kemampuan untuk menghilangkan struktur anatomi yang tumpang tindih dari gambar untuk visualisasi kelenjar yang lebih baik. Sistem duktus kelenjar parotid dan submandibular paling mudah dipelajari dengan teknik ini. Berikut adalah contohnya. Sialografi kelenjar submandibular normal. Pandangan lateral menunjukkan parenchymal blushing. Percabangan halus yang normal terlihat. Kurangnya parenchymal blushing pada batas anteroinferior disebabkan oleh radiographic burnout. Selanjutnya adalah Cone Beam Computed Tomographic Imaging. Pencitraan CBCT berguna dalam mengevaluasi struktur di dalam dan berdekatan dengan kelenjar ludah, tetapi tidak dapat mengatasi perbedaan kepadatan jaringan lunak. Sialolitasis klasifikasi minimal digambarkan dengan baik pada pencitraan CBCT, dan ini berguna sebagai modalitas perekaman untuk sialografi konvensional memberikan visualisasi 3 dimensi dari struktur duktus.
Berikut adalah gambar CBCT imaging of a submandibular cyalolith. Selanjutnya adalah multi-detector computed tomographic imaging. Pencitraan MDCT berguna untuk mengevaluasi struktur di dalam dan berdekatan dengan kelenjar ludah. Ini menampilkan jaringan lunak dan keras dan perbedaan kecil dalam kepadatan jaringan lunak. Pencitraan MDCT berguna dalam menilai proses inflamasi akut dan abses, kista, dan neoplasia. Kalsifikasi seperti cyalolith juga digambarkan dengan baik dengan pencitraan MDCT. Namun, MDCT tidak diakui sebagai studi yang sensitif untuk tumor saliva. Berikut adalah gambaran dari MDCT, menunjukkan cyalolith di submandibular. Selanjutnya adalah magnetic resonance imaging. MRI biasanya memberikan resolusi kontras jaringan lunak yang berbeda dan lebih unggul daripada pencitraan MDCT. Itu juga menghasilkan lebih sedikit masalah dengan artefak goresan dari bahan restoratif gigi metalik. MRI dapat menjadi alternatif untuk sielografi konvensional dalam mengevaluasi patosis duktus, terutama ketika katarisasi duktus dilakukan. MRI biasanya merupakan metode pencitraan pilihan dalam mengevaluasi massa parenkim atau lesi kistik karena tampilan superior massa kelenjar ludah, struktur internal, dan ekstensi regional dari lesi ke jaringan yang berdekatan, atau ruang terutama dalam memeriksa kelenjar submandibular. Berikut adalah contohnya. MRI bagian koronal. Panah di parotid kiri, kelenjar didiagnosis sebagai kista. Pasien ini ditemukan positif HIV. Dan yang terakhir adalah ultrasonografi. Dibandingkan dengan pencitraan MDCT dan MRI, US memiliki keuntungan sebagai berikut, yaitu relatif murah, tersedia secara luas, tidak menimbulkan rasa sakit, mudah digunakan, tidak ada resiko radiasi penion, dan tidak invasif. Aplikasi utama US adalah diferensiasi massa padat dari massa kistik dan biopsi aspirasi jarum halus terpadu. Studi yang lebih baru menunjukkan bahwa teknik ini juga dapat membantu dalam mendeteksi cyalolith dan mendiagnosis lesi autoimun lanjut. Namun, US tidak dapat diandalkan untuk menunjukkan luasnya tumor pada lobus dalam parotis. Berikut adalah contoh dari US. Gambar US kelenjar parotis, echo-free mass, dan margin yang jelas menunjukkan tanda kistik yang khas. Selanjutnya adalah interpretasi gambar dari gangguan kelenjar ludah. Yang pertama adalah sialolithiasis. Sialolithiasis adalah kondisi di mana terbentuknya batu kalsifikasi di saluran air liur. Gejala klinis meliputi pembengkakan intermiten, nyeri saat makan, dan tanda-tanda infeksi. Pada pemeriksaan pencitraan seperti radiografi atau sialografi, cyalolith dapat terlihat sebagai area radiopak atau radiolucent tergantung pada tingkat kalsifikasinya. Pengobatan cyalolith dapat melibatkan stimulasi sekresi air liur melalui penggunaan sialogok, atau jika batu tidak keluar secara spontan, dapat dilakukan pengangkatan batu melalui pembedahan dengan berbagai metode, termasuk eksisi total kelenjar ludah yang terkena sebagai tindakan terakhir. Berikut adalah gambaran cyalolith yang ditunjuk oleh panah merupakan gambaran cyalolith. Selanjutnya adalah bakterial sialadenitis. Sialadenitis bakterial adalah infeksi akut atau kronis pada kelenjar saliva, terutama parotis dan submandibula, yang disebabkan oleh pengurangan sekresi saliva dan infeksi oleh bakteri oral seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans. Gejalanya meliputi pembengkakan, kemerahan, nyeri tekan, dan malaise. Pada kasus kronis, nanah dapat keluar dari duktus dan rangsangan saliva dapat menyebabkan rasa sakit saat pembengkakan. Pemeriksaan pencitraan seperti sialografi, USG, MDCT, atau MRI dapat digunakan untuk diagnosis. Pengobatan dimulai dengan perawatan konservatif seperti menjaga kebersihan mulut, pijat lokal, dan peningkatan asupan cairan. Jika gejala persisten, pilihan pengobatan bedah seperti eksisi parsial atau total kelenjar dapat dipertimbangkan. Ini adalah sialodositis. Sialodositis adalah peradangan pada sistem duktus kelenjar ludah, terutama pada kelenjar submandibular dan parotis. Hal ini menyebabkan pelebaran duktus yang terlibat, dan dalam kasus kronis dapat terjadi fibrosis interstisial yang menyebabkan penyempitan segmen kecil saluran yang melebar.
Pada pemeriksaan pencitraan seperti sialografi dapat terlihat sialektasia atau dilatasi sistem duktus sebagai tanda yang mencolok dari sialodositis. Pengobatan sialodositis serupa dengan penanganan sialadenitis dan dengan fokus pada perawatan konservatif. Berikut adalah gambaran sialodositis. Penyempitan intermiten yang menonjol dan pelebaran saluran utama dan sekunder adalah tipikal dari sialodositis yang biasa. Yang terakhir adalah sialadenitis autoimun. Sialadenitis autoimun merujuk pada sekelompok gangguan yang mempengaruhi kelenjar ludah dan memiliki respon imun yang serupa. Pada pemeriksaan pencitraan seperti sialografi dapat terlihat sialektasia atau dilatasi duktus sebagai tanda khas sialadenitis autoimun. Pada tahap awal penyakit, sialografi menunjukkan titik-titik inisiasi dan gumpalan kecil agen kontras yang tersebar merata di kelenjar, yang disebut sialektasia. Seiring perkembangan penyakit, gumpalan agen kontras menjadi lebih besar dan berbentuk tidak beraturan yang disebut sialektasis kavitas. Berikut adalah gambaran autoimun sialadenitis. Proyeksi lateral menunjukkan punctuated sialektasis yang menyebar ke seluruh kelenjar yang menunjukkan sialadenitis autoimun. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai penyakit kelenjar sativa. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.